Bagaimana cara mengakomodir titipan doa dari keluarga dan teman banyak, sedangkan waktu berdoa di tempat mustajab waktunya singkat. Jadi kami dulu waktu masih mahasiswa di Mesir, di rumah itu disediakan buku saku. Siapa aja kawan yang datang nuliskan doanya. Nanti pas sampai di Makkah, di Madinah, dibacakan doa itu. Ya Allah, si fulan ingin nilainya jayid. Ya Allah, si fulan ingin supaya diterima calon mertua. Ya Allah, si fulan supaya beasiswanya gitu, biar nggak lupa. Adapun mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, dari semua sahabat-sahabat yang menitipkan, yang tak bisa kusebut satu persatu. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa di Taman Raudhah, tak bisa setentang dengan Taman Raudhah di belakang. Begitu juga nanti di Makkah. Kalau bisa sholatnya di belakang makam Ibrahim selesai tawaf. Kalau tidak bisa, setentang sejajar dengan makam Ibrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita bawa buku titipan doa 100 halaman. Baru berdoa-doa untuk kita aja belum selesai, udah kena halau. Macam mana ini Pak Ustadz? Ya keluar pas di belakang setentang dengan Taman Raudhah itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang titipan. Bagaimana caranya kita ingin mengetahui susunan Al-Quran berdasarkan urutan turunnya wahyu? Ada orientalis, oriental timur, orientalis orang barat yang mengkaji tentang timur. Mau menyusun Quran berdasarkan kronologis turunnya. Dicobanya, gagal, tak bisa. Jadi kalau Quran kronologis turunnya, susunannya tidak. Al-Fatihah dulu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu Nabi pulang diselimuti oleh Khadijah. Datang malaikat, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Habis itu kemudian turun lagi wahyu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Beritalah peringatan kepada keluarga dekatmu. Habis itu kemudian Nabi naik ke atas bukit Safa. Seandainya ku katakan di belakang bukit Jabal Abi Qubais ini ada orang mau menyerang Makkah, kalian percaya? Kami percaya, kata orang Makkah. Seandainya ku katakan aku dapat wahyu, kalian percaya? Kata Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Turun ayat tabbat syada abi lahabil wa tab. Jadi mau disusunnya Quran menurut kronologis turunnya. Orientalis ini kan macam-macam pikirannya. Mau disusunnya Quran versi kronologis, gagal. Jadi kalau antum mau nyoba, boleh coba, tapi saya yakin gagal juga antum. Bagaimana caranya kalau kita ingin mengetahui susunan Quran berdasarkan urutan turunnya wahyu? Baca Asbabun Nuzul karya Imam Al-Wahidi, baca Asbabun Nuzul karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, baca kitab tafsir. Tapi kalau mau disusun secara kronologis turun, tak bisa. Apakah ada buku yang membahasnya Pak Ustadz untuk mengetahui nilai sejarahnya? Baca kitab tafsir. Dalam tafsir itu makna mufradat, al-munasabah, keserasian, keselarasan antara ayat dengan ayat sebelumnya, antara surat dengan surat, qiraatnya, yang satu dibaca yu'minuna, yang satu dibaca yu'minuna, yang satu dibaca fatabayyanu, yang satu dibaca fatasabbatu, balaghahnya, na'budu iyyaka dengan iyyaka na'budu, ma'ani bayannya. Lalu kemudian di situ dilihat juga keindahan sastra bahasa Arabnya. Lalu kemudian di situ ada makna aspek akidahnya. Ada di dalamnya aspek fikihnya, hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkadnya. Di dalamnya juga dikaji tentang sosiologi, antropologinya. Tafsir yang paling besar, tafsir Al-Kabir, ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606, semeter panjang. Namanya Mafatih Al-Ghaib, karena besar disebut Tafsir Al-Kabir. Tapi bahasanya bahasa klasik 700 tahun yang lalu. Susah. Kalau tafsir yang modern, yang simple,
tafsir ditulis Al-Munir, ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhairi. Nah, itu sistematis. Antum baca tafsir Al-Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Gurunda. Amin ya rabbal alamin. Saya Ali dari jamaahnya Ustadz Hasbi, Insyaallah. Makassar. Saya dari Biak Numfor, Papua. Izin bertanya Ustadz, suatu ketika karena saya sering memandikan jenazah di Biak Papua itu ada kebakaran. Kebetulan yang meninggal dunia adalah perempuan. Ini saya lagi live juga di Biak, alhamdulillah. Nah, yang meninggal dunia ini perempuan, beliau hangus. Sesampainya saya di rumah sakit, katanya sudah dimandikan, tapi bagaimana memandikan? Sedangkan posisi hangus. Ketika dipegang jemarinya patah, dan seterusnya. Apakah jenazah yang mati terbakar seperti ini hangus, apakah wajib untuk dimandikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenazah yang penyakit menular, maka dia ditayamumkan karena dikhawatir penularan melalui air. Jenazah yang mati tenggelam, gembung, tak bisa disentuh, tak bisa juga dikasih debu, maka disiram saja. Jenazah yang kebakaran menjadi arang, kalau disentuh patah, maka dia hanya disiram, menyampaikan air saja untuk menyampaikan syarat isolul ma, menyampaikan air ilal a'dha, kepada anggota tubuh, dengan niat orang yang memandikan. Setelah itu maka dikafankan seperti biasa, diserahkan pada Allah, dan dia sudah mati syahid. Orang yang meninggal mabutun, sakit perut, syahid. Orang yang tertimpa, syahid. Orang yang gharik, tenggelam, syahid. Orang yang kebakaran, syahid, dengan niat, dengan kalau dia niatnya dia baik. Dan kalau ada orang ngomong, mana mungkin dia syahid, dia buat maksiat, kita tak tahu, boleh jadi dia husnul khatimah. Karena malaikat maut tertulis di keningnya la ilaha illallah. Maka semua orang yang sebelum mati, andai dia peminum khamar, andai dia pemabuk, pezina, mungkin saja sebelum mati itu dia melihat, lalu kemudian dia ucap la ilaha illallah, dan matinya husnul khatimah. Kita yang ngata-ngatai belum tentu husnul khatimah. Jadi kata Nabi, ulkuru mahasina mautakum. Orang yang baik-baik itu sebutkan yang baik-baiknya saja. Kalau kita sebut yang baiknya, kita dapat pahala. Kalau kita sebut yang tak baiknya, andai benar, riba. Andai tak benar, fitnah. Dua-dua kita dapat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Ustadz tetap istiqomah. Berarti kalimat wajibnya tetap Ustadz ya, tapi cuma disiramkan saja. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga menguburkan, yang keempat menyolatkan, yang keempat menguburkan. Fardu kifayah tidak gugur selama jasadnya masih ada. Fardu kifayah. Ustadz melaksanakan, maka umat Islam yang ada di Papua tidak berdosa. Andai tidak Ustadz laksanakan, maka seluruh umat Islam, maka disebut dia dengan fardu kifayah, tidak gugur. Karena ada, kecuali tak ada. Di jasadnya dimakan 1000 ikan piranha, hilang, maka gugur, karena tak ada yang mau dimandikan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah melaksanakan sholat jamak takdim, sholat zuhur dan asar di Masjid Nabawi, setelah sampai di Masjid Bir Ali, jamaah masuk untuk sholat tahiyatul masjid. Apakah boleh melaksanakan sholat sunat yang lain? Setelah masuk di Masjid Bir Ali, pertama sholat sunat tahiyatul masjid. Habis itu sholat sunat ihram. Dalilnya mana? Nabi melaksanakan sholat sunat di bawah pokok kayu di Zulhulaifah. Zulhulaifah itu Pak Ustadz, itulah dia Bir Ali. Nama zaman dulunya Zulhulaifah, nama sekarangnya Bir Ali. Nama dulunya Juhfah, nama sekarangnya Rabir. Kami kalau berangkat dari Mesir naik kapal laut, kapalnya berhenti tengah jalan, itu zaman dulu namanya Rabir. Zaman dulu namanya zaman sekarang Rabir, tempat berniat. Juhfah. Siapa tadi yang tausiah? Ustadz Abdul Somad. Oh enggak, yang tausiah tadi Uwas, itu juga orangnya. Nama dulunya Abdul Somad, nama sekarangnya Uwas. Lalu setelah sholat sunat itu, apakah masih boleh? Boleh sholat sunat taubat, boleh sholat sunat hajat, boleh sholat sunat mutlak, boleh sholat sunat apa aja. Kalau kebetulan pagi, sholat sunat duha. Teman saya bekerja di salah satu bank konvensional.
dia sering antar makanan ketika gajian. Apa hukumnya jika saya makan makanan itu? Tanya dia, ini dari gaji kau atau dari ayah kau mengirim dari kampung? Oh, tak sanggup bertanya Pak Ustaz. Ambil makanannya, kasih ke orang lain. Saya ceramah di bank konvensional, dikasih orang itu kuih kotak. Saya bilang, enggak, ambillah Pak Ustaz. Enggak, bawalah Pak Ustaz. Dia bawa, sampai lampu merah kasih kan. Tak saya makan. Duitnya Pak Ustaz, saya ambil duitnya. Tapi tak saya belikan ke makan. Saya bagikan ke fakir miskin kan yatim. Ada satu tas khusus, isinya duit haram. Seumur tak pernah saya ambil duit konvensional. Balikkan tadi. Atib mata'amak, jaga makanan. Takun mustajabad da'wah. Atuk saya meninggal. Atuk dari pihak ayah. Atuk saya meninggal. Otomatis hartanya dibagikan kepada nenek saya, makcik-makcik saya dari pihak ayah kan. Atuk saya meninggal. Yang pihak situ. Pihak emak ni, atuk saya masih hidup. Kata atuk saya yang dari pihak emak, cucuku ini, maksudnya cucu ini saya, kalau mau pergi ke sini, ke rumah nenek saya masih hidup. Cucuku ini, maksudnya cucuku ini Abdul Somad, kalau mau pergi ke sini, kau bawa nasi pakai rantang. Pesan atuk saya ke emak saya. Cucuku ni Abdul Somad ni, kalau kau bawa ke sini, kau bawa nasi pakai rantang. Jangan dia makan nasi neneknya. Terkejut emak saya, kenapa ya? Karena orang ni belum berbagi harta warisan. Cucu atuk saya 40. Karena anaknya 10. Emak saya nomor 10. Kata dia, cucuku yang ini, maksudnya saya, wajib sekolah agama. Maka saya tak pernah sekolah umum. Sekolah saya, makan saya diaturnya. Jangan kasih dia makan haram. Nanti hatinya gelap. Ini bukan ustaz jadi-jadian. Memang dari kecil dari sini. Jadi kata mak saya, aku asal membawa kau ke tempat nenek kau, ku bawa nasi dalam rantang. Karena kata ayah, kau tak boleh kasih makan sebelum mereka berbagi. Pentingnya menjaga makanan. Jaga makanan. Saya mau bertanya, bagaimana jika ada teman non-muslim numpang makan di rumah kita? Ada kawan kita tak Islam, makan dia di rumah kita. Pakai peralatan makan kita, dipakainya sendok kita, dipakainya piring kita. Apakah dia balik, kita pecahkan piring ini? Sendok ini kita buang. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau ada anjing yang menjulurkan air liurnya ke tempat air minum kamu, fa ahriquhu, maka tumpahkan. Setelah itu disamak tempat air itu, bejana itu. Disamak itu maksudnya siram 7 air. Satunya dengan air tanah. Masukkan tanah, lihat ke dalam tanah, masukkan goncang, siramkan ke dalam mangkuk tadi. Sekali dengan air tanah, 6 kali dengan air mutlak, air suci mensucikan. Itu pada binatang, anjing, babi. Adapun kepada orang non muslim, kalau dia datang bertamu ke rumah kita, bekas makannya itu tidak najis. Kalau kita bersalaman sama dia, bukan disamak.
Nah, itu. Nah, jadi kalau kita punya kawan, ya tetap biasa aja, dicuci macam biasa. Pakai deterjen Pak Ustadz, nah itu serahlah. Bagaimana seharusnya jika kita dikasih makanan oleh kawan kita? Saya dulu bertetangga sama tak Islam. Selalu dia ngasih makanan. Kasihnya makanan. Tapi makanan yang berbungkus. Makanan kue kaleng, minuman botol, minuman kaleng. Dan dia tahu, kita udah saling tahu. Dia tahu bahwa saya tak akan makan makanan yang dimasak karena udah saling mengerti, udah saling paham. Ya, dia kasih makanan, dia kasih kue kaleng, dia kasih makanan. Saya makan. Nabi dikirimi oleh raja Mesir, namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis. Raja Alexandria, paus. Karena kepausan Mesir tidak ikut paus di Vatikan. Mereka punya paus sendiri. Waktu Nabi berkirim surat Nabi itu dibawa oleh sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah, dibaca oleh paus. Dikirimnya hadiah kepada Nabi. Di antara yang dikirimnya adalah asal banha, asal madu. Banha satu tempat di Mesir produsen madu. Diminum Nabi, habis. Makanya kalau ada antum dikasih minuman kaleng sama kawan antum, takut antum minum, kasih ke saya. Biar saya habiskan. Umumnya di beberapa daerah yang satu suku beda agama itu sudah saling paham. Acara nikah anak biasanya dibuatkan 2 tenda. Ini tenda Islam, ini tenda tak Islam. Di Sumatera Utara tidak pernah ada perang antara Islam Batak dengan Batak Kristen, tak pernah. Baca antum sejarah dari dulu, tak pernah. Kenapa? Karena suku, orang bersuku kuat. Tak pernah orang Batak Islam sama Batak Kristen perang, tak. Karena kekuatan ikatan suku, ikatan marga. Jadi kalau menikah mereka, dia udah punya tenda, itu tenda Islam, itu tenda, dia datang. Dan kita pun kalau datang tak pula kita barakallah, tidak pula barakallah. Ya, selamat menempuh hidup baru, sukses selalu. Pas acara makan, tenda kita lah, pula kita ke situ. Tenda ada tuh, tenda cateringnya catering orang Islam, piringnya piring orang Islam, yang itu makan. Yang pula latah pula kita ke situ. Datang pula situ, panggil sini kita. Aku kuahnya aja sikit kan. Ya udah, dari beberapa daerah itu seperti di daerah Sulawesi Utara, di daerah Ambon, di Sumatera Utara, itu sudah saling tahu. Sudah semacam perjanjian tak tertulis. Kalau kirim makanan, makanan membungkus. Dah biasa. Kita di Riau, karena kita mayoritas, kita kurang merasakan itu. Tapi kalau di tempat yang kita minoritas atau 50-50, 50-50, nah itu sudah berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ustaz, kami bersaudara sudah ditinggalkan oleh kedua orang tua kami. Berhubung kami sekarang berada di Tanah Suci, kira-kira amalan apa yang bisa pahalanya terus mengalir kepada kedua orang tua kami, sehingga meskipun beliau sudah tiada, beliau masih bisa mendapatkan kiriman dari kami sebagai anak-anak mereka. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, amal ibu yang tetap mengalir ke almarhumah ayah, emak adalah doa. Jadi selama sini jangan pernah lupa mendoakan mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'jalil jannata maswahum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan.
Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, pakai bahasa Indonesia. Lapangkan kuburnya sebagaimana dia sayang dulu ke aku, membesarkan saya, ya Allah. Sayangilah dia dengan rahmatmu, selamatkan dari azabmu, ampun semua silap salahnya. Berapa kali dia tidak sholat gara-gara aku waktu masih kecil, ya Allah. Berapa kali dia tidak bisa berganti baju baru gara-gara menyekolahkan aku, ya Allah. Balaslah segala baikannya, berikan dia tempat yang layak, masukkan dalam surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah SAW. Minta sama Allah. Yang pertama adalah doa. Yang kedua yang sampai adalah sodakoh. Dalilnya saat berkata, Ummi matat, ibu saya meninggal, afa atasaddaqu anha. Kalau saya bersedekah sampai atau tidak? Tasaddaq. Ayu sodakatu afdal, apa sedekah paling afdal? Sakyul ma, memberi air minum. Sekarang kita tidak usah ngasih air minum, karena air minum disediakan pemerintah Saudi Arabia. Yang di luar tidak zam-zam, yang di dalam zam-zam. Saya setiap masuk masjid minum dulu. Ada tulisan ghairu mubarrad, tidak dingin, yang tidak es. Saya tak minum es, karena kalau minum es radang tenggorokan, hilang suara saya tausiah. Tapi saya tak nyalahkan yang minum es, silakan. Kenapa minum air zam-zam berdiri Pak Ustadz? Karena Nabi minumnya syariba zam-zam qa'iman. Nabi minum berdiri. Tapi dalam hadis Sahih Muslim, la yasrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu minum berdiri. Apa ini Nabi Muhammad? Dia sendiri melarang minum berdiri. Dia sendiri minum berdiri. Kok nggak konsisten Nabi ini? Kok lain di bibir, lain di hati? Katanya jangan minum berdiri, dia sendiri berdiri. Setelah diadakan penelitian oleh para pakar dokter, ternyata di dalam badan kita ini ada diciptakan Allah semacam saringan. Kalau kita berdiri, saringan itu telungkup. Dia tidak menyaring air yang kita minum. Kalau kita duduk, saringannya telentang. Jadi kalau kita minum duduk, maka air yang kita minum tersaring, ringan buah pinggang kita. Kalau kita berdiri, maka air minumnya yang kita minum tidak tersaring. Loh, Nabi minum air zam-zam berdiri, berarti airnya tidak disaring. Nabi ingin menjelaskan air zam-zam tak perlu disaring. Karena air zam-zam air paling bersih di dunia. Jamaah kita di Kuala Lumpur, datanglah pakar air dari Jepang menjual saringan air, lalu dipasang. Setelah disaring pakai air saringan itu, ditunjukkan hasil labor. Lihat, sih. Lalu jamaah ini masuk ke kamar, diambilnya air zam-zam. Bandingkan dengan ini, kalah air saringan dari Jepang. Sebetulnya semua perbuatan Nabi itu mengandung makna mukjizat, bahwa orang minum air zam-zam berdiri karena tak perlu disaring, air tersuci di dunia sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang, sampai hari kiamat tidak kering, dan anak cucu kita meminumnya nanti ke tanah suci Makkah Madinah insyaallah. Lalu kalau sekarang sudah ada air, lalu kita sedekah apa? Sedekah apa yang bisa kita bantu? Saya tengok banyak jamaah memberi ke cleaning service atau saudara kita yang fakir, yang miskin, baik, tak salah. Lalu kemudian yang ketiga, apalagi yang sampai? Nabi membelah pelepah korma. Ini pelepah korma dibelah Nabi, ditusukkannya ke makam. Kata Imam Nawawi, maksud Nabi membelah korma karena pelepah korma ini bertasbih. Makhluk hidup ini bertasbih. Jadi kalau ditancapkan ke kuburan, tasbihnya sampai. Maka kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi tasbih orang beriman. Maka ibu bertasbih subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala tasbih, tahmid, takbir, tahlil saya tadi 100 kepada almarhum almarhumah, sampai. Yang keempat, apalagi? Pertama doa, yang kedua sedekah, yang ketiga zikir, yang keempat baca Quran. Nanti kalau saya meninggal, tolong bacakan Al-Quran pada pangkal Al-Baqarah kepala, ujung Al-Baqarah kaki. Kata Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Begitu juga kalau kita mampu membaca surah likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati, wa qalbul Quran Yasin. Saya bacakan surah Yasin, saya bacakan Al-Kahfi malam Jumat, saya hadiahkan pahalanya untuk almarhumah almarhum. Maka itu sampai. Tiap hari duduk waktu kosong baca Yasin. Kalau dihatamkannya menurut Imam Syafi'i, wa in khatimul Qur'ana, kalau dihatamkannya sekhatam Quran, hafal Quran, satu hari dia murajaah 5 juz, 6 hari 5-10, lalu kemudian khatam dia 30 juz, dihadiahkannya pahalanya, bagus. Ini yang keempat. Yang kelima, yang sampai kepada orang meninggal dunia, sholat sunat. Jadi dia sholat sunat mutlak, sholat sunat hajat, diniatkannya sholat sunatnya itu sampai kepada almarhum almarhumah.
maka sampai. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kita sampai. Lalu kemudian nanti umrah. Umrah yang pertama ini nanti besok berniatnya di Bir Ali untuk diri sendiri. Nanti sampai di Makkah hari kedua umrah lagi dari Ji'ranah. Bawa kain ihram sampai di Ji'ranah, pakai kain ihram, labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Labbaika Allahumma umrah. Niatnya cuma 3. Labbaika Allahumma umrah an dari fulan bin fulan. Habis itu umrah lagi dari Tan'im. Habis itu umrah lagi dari Hudaybiyah. Nah, maka umrah sunat ini dihadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Maka insya Allah sampai. Itulah bukti bakti kita kepada mereka. Andai kita gendong mereka dari kampung kita, kita bawa dia ke Makkah, kita tawafkan 7 kali, kita bawa dia ke Safa, Sa'i, Marwah, habis itu kita bawa ke Padang Arafah, kita gendong melontar jumrah, tidak dapat menebus sakit teriakannya sekali waktu melahirkan kita. Jangan pernah merasa sudah membalas orang tua, tidak pernah. Tidak pernah. Kita masukkan dia ke perut kita lahirkan dia, kita bawa dia, belum dapat membalas. Karena kasih sayang tak bisa diukur. Semua yang saya lakukan saya hadiahkan untuk almarhumah ibu ayah saya. Mudah-mudahan yang masih hidup orang tuanya panjang umur, sehat. Yang sudah meninggal dunia, lakukanlah itu untuk menyenangkan hati mereka. Yang kita lakukan sekarang ini, almarhum mak saya, almarhum ayah saya melihat perbuatan saya sekarang. Wa qul i'malu, beramallah kamu fasayarallah, Allah melihat. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat. Wal mu'minun, orang beriman. Kata Imam Ibnu Katsir, orang tua yang sudah meninggal melihat perbuatan anaknya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Tolong jelaskan Ustaz tentang tawassul. Tawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah, bertawassullah. Kita, Allah, antara kita dengan Allah ada wasilah. Wasilahnya apa? Amal soleh. Terjebak orang dalam gua, berdoa dia, ya Allah, berkat sedekahku bukakanlah pintu gua. Buka itu. Itu namanya bertawassul dengan sedekah. Ya Allah, berkat aku berbakti kepada emak ayahku, bukakan pintu gua ini. Terbuka, bertawassul. Yang ketiga ini, ya Allah, aku jatuh cinta dengan sepupu. Kami sudah berdua, hampir kami berzina, tak jadi. Aku bertawassul kepadamu dengan itu. Terbuka. Itu dalil bisa bertawassul dengan sedekah, dengan bakti kepada orang tua, dan dengan tak jadi berzina. Hadis Sahih Bukhari. Jadi kalau ada orang bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kami bertawassul kepada engkau berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, berkat Syekh Ahmad Rifai, berkat Syekh Abdul Wahab Rokan. Bertawassul dengan amal orang soleh. Begitu. Itu Ustaz Somad mengada-ngada. Ada kitabnya. Nama kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Tulis di Google. Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Bertawassul. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau ngundang Ustaz. Tak bisa, jadwal saya penuh. Tolonglah Pak Ustaz, penuh, tak bisa. Habis itu teleponnya lagi. Assalamualaikum Ustaz, saya dapat nomor Ustaz dari tetangga Ustaz, namanya si Anu. Oh iya, bisa. Apa namanya itu? Bertawassul. Waktu pertama itu dia tak bertawassul, tak saya kasih. Tak kenal saya, siapa? Ini dari tetangga Ustaz, nomor. Dari mana kau dapat nomorku? Dari tetangga Pak Ustaz. Ya insya Allah saya datang. Paham? Bertawassul. Kenapa Ustaz kasih dia? Karena dia nyebut tetangga.
Kenapa? Banyak tetangga Ustaz. Kenapa waktu disebutnya tetangga itu Ustaz kasih? Segan saya kalau tak saya kasih. Tetangga saya itu Kristen. Dia dapat jadwal gara-gara tetangga saya yang Kristen. Kan malu saya pas tanya. Cemana Ustaz Somad dapat jadwal tuh? Payah saya jawab. Udah bang, udah aku kasih ya. Saya ngasih contoh tawasul. Maka orang bertawasul kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladzina kafaru. Orang-orang Yahudi melawan Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ini musyrik, kafir. Waktu perang mereka bertawasul kepada Allah. Ya Allah, berkat Nabi akhir zaman, menangkan kami melawan Bani Ghatafan. Bakanu min qablu, sebelum Nabi lahir, yastaftihuna 'ala alladzina kafaru, mereka bertawassul dalam doa. Setelah Nabi Muhammad lahir, berhenti mereka bertawassul. Disangka mereka Nabi akhir zaman itu lahir dari puak Ishak. Ternyata yang lahir itu dari puak Ismail. Tak mau dia. Lain server. Alhamdulillah orang Riau tidak mensyaratkan Nabi itu mesti Melayu. Yahudi Nabi yang dia terima hanya Yahudi saja. Kita tak pernah masalahkan Nabi itu orang Arab. Kita terima dia. Bayangkan kalau orang Batak, nabinya mesti Batak. Berarti Muhammad Nasution, Muhammad Sregar. Kita terima dia. Karena dia wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau sebelum lahirnya saja boleh bertawasul, apalagi sesudah akhirnya. Tidak boleh lagi bertawasul dengan Nabi, karena Nabi sudah meninggal. Nabi punya kehidupan yang khusus. Kalau tidak punya kehidupan khusus, untuk apa kita mengucapkan salam di depan makam Nabi? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Abdullah bin Umar, kalau dia pulang dari musafir, dia tak pulang ke rumah. Abdullah bin Umar kalau pulang, langsung ke depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi punya kehidupan khusus. Bagi orang yang tak mau bertawasul, yang bertawasul ke Nabi, Nabi udah mati. Jadi kau pikir Nabi itu kucing? Paham? Itulah makna tawasul. Saya sampai sekarang berdoa tawasul. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad SAW wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin. 10 tawasul itu. Yang itu baru saya berdoa. Aku memohon kepada Engkau ya Allah, berkat Nabi Muhammad, keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia, wali-wali, malaikat-malaikat, orang-orang soleh, kabulkanlah doaku. Itulah maka Salafi benci sama saya. Karena saya bertawasul. Bagi mereka, orang yang bertawasul itu musyrik. Paham? Jangan sampai orang benci ke kita, kita tak tahu kenapa dia benci. Kenapa dia benci? 3. Yang pertama, karena saya bertawasul. Bagi mereka orang yang bertawasul musyrik. Yang kedua, karena saya melakukan perbuatan yang menurut mereka bid'ah. Kullu bid'atin. Yang ketiga, karena saya mentakwil ayat mutasyabihat. Bagi mereka orang yang mentakwil berarti jelas. Jangan sampai orang benci kita tak tahu kenapa dia benci. Kalau kita dibenci orang, kita tanya, kenapa kau benci sama? Supaya kita jangan salah. Kenapa Ustaz Al-Nok itu terlalu keras?
Kalau kita disyirikkan orang, dibid'ahkan orang, dikafirkan orang, kita bela tak diri kita? Kita bela. Waktu kita membela diri kita, suara kita keras tidak? Keras. Jadi banyak orang tak paham. Sudah tak paham, tak pula mau bertanya. Masa membela diri kita? Aku ni tak kafir. Sedang belum sarapan aja begini kerasnya. Apalagi kalau udah sarapan.